Satu-satunya cara kita hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan adalah dengan kita mau taat akan firman, akan seluruh kehendak Tuhan. Saya berdoa setiap kita yang hadir sore hari ini, kita datang dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Kita bersyukur Tuhan masih beri kita kesehatan, kekuatan. Mari kita hidup dengan sungguh-sungguh taat di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh merendahkan hati kita. Mari buka bersama Yesaya pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Yesaya pasal yang kedua, ayat yang ke-11, kita baca bersama 1, 2, 3. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Saudara, kita tahu bersama Tuhan membenci orang yang sombong dan Dia mengasihi orang yang rendah hati. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, firman Tuhan tentang kesombongan itu begitu banyak. Bahkan Alkitab berkata Tuhan itu menentang orang-orang yang sombong. Saat kita ini hidup dengan kesombongan di hadapan Tuhan, maka kita menjadi musuh Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau kita menjadi musuh Tuhan, kita menjadi orang yang ditentang oleh Tuhan, maka sudah pasti semua yang kita lakukan tidak akan mungkin berhasil. Namun seringkali orang Kristen tidak menyadari, sebagai anak Tuhan seringkali kita tidak menyadari. Dan kita berpikir, saya gak sombong sama Tuhan, apa yang saya sombongkan? Saudara, orang yang tidak mau menurut kepada Tuhan, kepada firman-Nya, itu tanda yang paling nyata bahwa kita ini sombong dan kita tidak nurut kepada perintah-perintah Tuhan. Ketika seseorang hidupnya jauh dari Tuhan, ketika seseorang tidak ingin melakukan kehendak dan firman Tuhan, maka dia hidup dengan kesombongan di hadapan Tuhan dan dia akan cenderung melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tadi pagi saya menyampaikan tentang kehidupan dari seorang raja di Israel yang bernama Asa. Ketika pertama kali dia diangkat Tuhan menjadi seorang raja atas Israel, dia rendah hati, dia merendahkan diri di kaki Tuhan. Dan dia membasmi para Baal, ya, raja-raja, dewa-dewa Baal yang ada pada waktu itu di tengah bangsa Israel. Dan dia berhasil melakukan sebuah terobosan kebangunan rohani atas bangsa Israel. Tetapi kemudian ketika dia sudah menjadi raja, dia duduk dengan nyaman di atas tahta kepemerintahannya. Tiba-tiba ketika musuh datang menyerang, dia mulai mengandalkan cara-cara manusia. Dia mulai sombong dan melupakan Tuhan. Dia mulai sombong dan dia mulai berpikir dengan kekuatannya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Dan dia mengabaikan Tuhan. Bahkan ketika di hari tuanya dia sakit, dia tidak lagi berdoa meminta Tuhan menyembuhkan. Orang yang sombong, yang pertama dia tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, saudara, orang sombong sudah pasti melakukan cara-caranya sendiri untuk dia bisa mencapai tujuan dan maksudnya di dalam kehidupan. Dan segala kesombongan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya nggak tahu hari ini saya berdoa di ibadah ketiga ini apa yang mau saya sampaikan. Tuhan taruh di hati saya untuk kita jangan sombong. Kalau sebagai umat Tuhan kita sombong, maka kita tidak akan mengalami berkat Tuhan. Demikian juga untuk sebuah gereja. Kita berdoa gereja di tempat ini menjadi gereja yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Kalau sampai hari ini jemaat di tempat ini masih ada, bahkan Tuhan terus akan menambah-nambahkan jumlahnya, itu bukan karena apa-apa, semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan atas tempat ini, saudara. Sungguh bukan karena kekuatan manusia. Kita sudah mengalami banyak pergolakan. Kita melihat, saya tuh meneteskan air mata ketika pertama kali ibadah di tempat ini dibuka. Jemaat yang hadir begitu luar biasa. Cuma satu yang ada di hati saya, Tuhan masih berkenan atas tempat ini, saudara. Tuhan masih berkenan atas gerejanya.
Karena itu mari kita merendahkan diri. Semakin hari kita semakin merendahkan diri, bahkan dalam kehidupan kita. Mari kita merendahkan diri setiap saat di kaki Tuhan. Tadi pagi kita sudah belajar, saudara nanti bisa lihat di live streamingnya. Bagaimana akhirnya Asa dijatuhkan dari pemerintahannya. Karena yang tadinya dia rendah hati, tiba-tiba dia berubah menjadi sombong, saudara. Kita akan melihat, saudara, kalau kita menjadi sombong, ya maka apa yang akan terjadi dengan hidup kita? Saya percaya, saudara, dia Tuhan, ya Tuhan yang membenci kesombongan, dan karena itu ya kita ini harus sungguh-sungguh juga ya meminta kepada Tuhan, saudara, untuk kita bisa terhindar dari segala kesombongan. Ada satu kisah di dalam ya Alkitab dari seorang raja juga yang ada di Israel. Tapi raja ini jarang dibahas, saudara, karena memang ya dia tuh sombong dan dia memperoleh kemenangan karena kesombongannya. Mari kita lihat bersama. Kita buka di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-16. Ya, 1 Raja-Raja pasal yang ke-16. Kita akan lihat bersama, saudara, bagaimana ayat yang ke-8. Kita baca mulai dari ayat yang ke-8. 1 Raja-Raja pasal 16 ayat yang ke-8. Dalam tahun ke-26 zaman Asa, Raja Yehuda, Ela anak Baesa menjadi raja atas Israel di Tirsa. Saudara, Baesa ini ketika itu Israel sebuah kerajaan yang utuh, ya, yang sering disebut dengan kerajaan Israel ya bersatu. Lalu pecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan ya utara itu di bawah Baesa rajanya, yaitu Israel di Yerusalem, dan selatan itu di Yehuda, Asa sebagai rajanya. Ya, dan Baesa ini memiliki anak, saudara, yang namanya ya Ela, anak Baesa. Dia menjadi raja atas Israel di Tirsa. Ia memerintah 2 tahun lamanya. Ayat yang ke-9 kita lihat di sini. Yang akan kita bahas adalah seorang raja yang bernama Zimri. Jarang dibahas kisah raja ini, bahkan mungkin saudara baru dengar. Ada ya raja Israel namanya Zimri. Zimri pegawainya yang menjadi panglima atas setengah dari pasukan kereta mengadakan persepakatan melawan dia. Dia ini orang yang sombong. Dan karena dia sombong, dia jauh dari Tuhan, dia ingin mengokohkan dirinya sendiri. Dan kadang-kadang orang sombong itu bisa memperoleh apa yang dia mau, karena dia gigih berjuang dengan kesombongannya. Tetapi apa yang didapat dengan kesombongan itu pasti akan runtuh cepat atau lambat. Ya, lalu di sana dikatakan Zimri, pegawainya yang memimpin panglima, yang menjadi panglima atas setengah dari pasukan kereta, mengadakan persepakatan melawan dia. Ketika ia minum-minum sampai mabuk di Tirsa, jadi ceritanya Raja Ela ini minum-minum sampai mabuk di Tirsa, di rumah Arza yang menjadi kepala istana di Tirsa, datanglah Zimri lalu membunuh dia dalam tahun ke-27 zaman Asa, Raja Yehuda, dan ia menjadi raja menggantikan dia. Perhatikan, saudara, Zimri membunuh Ela sebagai raja di negara bagian yang ada di Tirsa. Ketika dia membunuh Ela, saudara, ketika dia sedang mabuk minum, lalu dibunuh oleh Zimri, dan akhirnya Zimri melantik dirinya sendiri menjadi raja atas Israel. Ingat, kesombongan dapat memicu seseorang untuk mendapatkan apa yang dia mau, dan memang kelihatannya tercapai. Tapi ingat, Tuhan menentang orang yang sombong. Lalu akhirnya Zimri mengangkat dirinya menjadi raja di Tirsa, saudara ya. Ayat yang ke-10 dikatakan, datanglah Zimri lalu membunuh dia dalam tahun ke-20 zaman Asa Raja Yehuda, dan ia menjadi raja menggantikan dia. Ayat 11. Pada waktu ia menjadi raja itu, segera sesudah ia duduk di atas tahtanya, ia membunuh seluruh keluarga Baesa. Seluruh keluarga ayahnya Raja Ela, yaitu Baesa, dibunuh mati sama Zimri ini ketika dia menjadi raja.
Ya, dia bunuh semua keluarganya supaya tidak ada yang tersisa, saudara. Dikatakan di sana, pada waktu ia menjadi raja itu, segera sesudah ia duduk di atas tahtanya, ia membunuh seluruh keluarga Baesa. Tidak ada seorang pun laki-laki pun yang tersisa daripadanya yang ditinggalkannya hidup. Juga kaumnya dan teman-temannya semua dibunuh. Yang dianggap berkomplot dengan Raja Baesa dan Ela, teman-temannya, anaknya laki-laki, keluarganya dibantai habis oleh Zimri. Kenapa? Karena kesombongan dia ingin menjadi raja, saudara. Ayat 12, demikianlah Zimri memunahkan seluruh keluarga Baesa sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepada Baesa dengan perantaraan Nabi Yehu. Ya, memang sudah dinubuatkan ya bahwa Baesa, karena dia juga jahat, raja ini jahat sehingga anaknya juga Ela mabuk-mabukan, maka keluarga ini akan ditumpas oleh Tuhan. Tidak ada satupun orang yang berdosa yang akan luput dari penghukuman. Lalu kita lihat, saudara, akhirnya Zimri mendapatkan apa yang dia mau. Ya, dia menjadi raja, tetapi kemudian kita lihat ayat yang ke-15. Kita lompat ayat yang ke-15. Dalam tahun ke-27 zaman Asa Raja Yehuda, Zimri menjadi raja. Dikatakan di sana ia memerintah berapa hari, saudara? 7 hari lamanya, nggak bicara tahun. Ia memerintah baru 7 hari lamanya di Tirsa, menggantikan raja yang dia bunuh tadi. Sedang rakyat berkemah mengepung Gibeton yang termasuk wilayah orang Filistin. Ya, ayat 16, setelah rakyat mengepung Gibeton yang termasuk, setelah rakyat yang berkemah itu mendengar orang mengatakan Zimri telah mengadakan persepakatan dan ia pun telah membunuh raja. Rakyat dengar, ternyata Zimri sudah bersepakat dan dia membunuh Raja Ela. Dan sekarang rakyat dengar, orang berkata dia sudah melantik dirinya menjadi raja. Lalu rakyat marah, saudara. Mereka ingin membalas dendam kepada Zimri sebagai apa yang sudah dia lakukan. Ya, dan ia pun telah membunuh raja. Maka pada hari itu juga di tempat perkemahan seluruh Israel menobatkan Omri, panglima tentara, menjadi raja atas Israel. Karena mereka mendengar raja sudah mati dan Zimri sudah mengangkat dirinya menjadi raja dengan kesombongannya, akhirnya rakyat mengangkat Omri. Omri adalah panglima tentara, diangkat menjadi raja atas Israel. 17, kemudian Omri dengan seluruh Israel maju dari Gibeton dan mereka mengepung Tirsa. Ayat yang ke-18, segera sesudah Zimri melihat bahwa kota itu telah diserebut, masuklah ia ke dalam puri istana raja. Ia membakar istana raja itu sedang ia sendiri ada di dalamnya dan ia mati. Buah apa yang diterima Zimri dari dosa kesombongan yang sudah dia lakukan? Kesombongan dapat memicu seseorang untuk menghalalkan segala cara memperoleh apa yang dia mau di dalam hidupnya. Sehingga tidak tanggung-tanggung terjadilah pembunuhan. Hati-hati, saudara. Orang yang sombong itu diawali dengan apa? Dia tidak mau taat dan tunduk kepada firman Tuhan. Kadang kita bertanya, bagaimana caranya saya sombong, Bu? Waktu engkau tidak menurut kepada firman, itu benih-benih kesombongan sudah ada dalam hidup kita. Ketika kita mendengar firman, ampuni orang yang bersalah kepadamu, lalu kita berkata, enak aja, dia kan yang salah, masa saya harus mengampuni dia? Itu artinya kita sudah memiliki benih kesombongan itu. Kenapa akhirnya Kain membunuh Habel? Karena kesombongan. Dia melihat, kenapa persembahan saya tidak diterima, lalu kenapa ya persembahan Habel diterima? Kain akhirnya membunuh. Perhatikan, saudara. Orang yang hidup sombong itu cenderung ingin membunuh orang lain. Mungkin kita tidak memakai pisau membunuh orang, tapi dengan perkataan kita bisa membunuh kehidupan orang lain. Itu yang terjadi dengan Zimri. Dia membunuh Raja Ela, lalu dia mengambil tahtanya karena kesombongan menggerakkan dia untuk mendapatkan sesuatu yang dia mau. Apa yang terjadi? Saudara, apa yang kita tabur itu pasti akan kita tuai dalam hidup ini.
Karena itu mari kita hati-hati bertindak. Ketika akhirnya Omri dilantik orang rakyat Israel menjadi raja, maka Simri ketakutan. Waktu dia mendengar pasukan Israel sudah menuju kepada istananya dan mengepung kota Tirsa, dia masuk ke dalam istananya, dia membakar seluruh istananya, dan dia bunuh diri bersama dengan keluarganya di dalam istana itu. Sesuatu yang diperoleh dari hasil kesombongan pasti akan membawa kebinasaan. Hari-hari ini banyak orang terpacu untuk ingin menjadi kaya. Ya, apalagi dengan adanya sosial media, kita melihat orang berlomba-lomba memamerkan kekayaan. Jangan pernah terpancing. Karena Tuhan mencari orang yang rendah hati. Kalau kita yang meninggikan diri, pasti jatuh. Tidak tunggu lama. Simri hanya memerintah sebagai raja 7 hari. Tiba-tiba saudara, malapetaka besar datang untuk menghampiri dia. Dia tidak siap untuk menghadapi kenyataan dia akan disiksa mungkin oleh tentara Israel. Apa yang dia ambil keputusan? Dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri di istananya sendiri. Dia membakar seluruh istananya. Alkitab berkata, sesegera sesudah Simri melihat bahwa kota itu telah direbut, masuklah ia ke dalam puri istana raja. Ia membakar istana raja itu sedang ia sendiri ada di dalamnya dan ia mati. Ayat 19 dikatakan di sana, oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukannya dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Selebihnya dari riwayat Simri dan persepakatan yang diadakannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Jarang kisah ini dibahas, tapi inilah dosa kesombongan yang akan menghancurkan kita. Saudara, bagaimana kita bersikap ketika mungkin kita dihina? Bagaimana engkau bersikap ketika engkau direndahkan oleh keluargamu? Apakah kita marah? Tidak jarang ketika orang Kristen itu mengalami fitnahan atau hinaan dari keluarga, kita marah dan berkata, emang dia belum tahu siapa saya. Hati-hati, cepat minta ampun. Bagaimana kita bersikap sebagai orang rendah hati waktu engkau direndahkan? Terima itu sebagai sesuatu yang memang Tuhan izinkan. Ya, tidak usah berkata di mana harga diriku, belum tahu dia. Mari kita belajar hidup dengan rendah hati. Kenapa saudara? Karena Tuhan akan meninggikan orang yang rendah hati. Kalau engkau mau melihat peninggian dari Tuhan, buang segala benih kesombongan. Orang yang sombong itu suka berbantah dengan Tuhan. Bukan cuma dengan sesama. Kalau dengan sesama udah pasti. Kenapa? Karena orang sombong itu selalu merasa diri benar. Hati-hati para suami. Sebagai laki-laki seringkali kita merasa ya kita harus dihargai, lalu kesombongan kita muncul. Ketika istri memberikan kita nasihat, kita berkata, gak usah kamu ngomong-ngomong sama saya tahu apa yang saya lakukan. Hati-hati dengan kesombongan. Sebagai istri pun kita harus dengan rendah hati untuk menerima masukan dan nasihat dari suami. Mari kita belajar sebagai anak-anak dalam rumah tangga, hormati ayah ibumu, itu bagian engkau hidup dengan rendah hati supaya masa depanmu dipelihara oleh Tuhan. Firman Tuhan itu gak pernah berdusta. Kita belajar dari setiap kisah yang ditulis dalam Alkitab untuk membuat apa? Hidup kita ini semakin bijaksana. Bagaimana cara kita hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan? Mari kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu berbicara. Tuhan menegur dan dia menjawab doa kita. Jangan pernah berbantah dengan Tuhan. Dengan cara apa? Kita gak nuruti firman-Nya saudara. Orang yang gak menurut firman, dia hidup dengan kesombongan di hadapan Tuhan. Coba kita baca bersama di dalam Ayub 33. Ayub 33 mulai ayat yang ke-13 saudara.
Ayub 33 ayat yang ke-13 kita baca bersama. Di sana firman Tuhan berkata, "Mengapa engkau berbantah dengan dia?" Ya, kenapa manusia berbantah dengan Tuhan? Bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu. Seringkali ketika doa-doa kita belum dijawab, kita berkata, "Tuhan, kenapa engkau gak jawab-jawab?" Saya seringkali menerima orang konseling, "Bu, saya ini sudah berdoa loh puluhan tahun, kenapa Tuhan gak jawab doa saya?" Hati-hati, ya, hati-hati dengan ucapan mulut kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong di hadapan Tuhan dengan berbantah dengan Tuhan. Dikatakan di sana ayat 14, saudara, ya, Ayub 33 ayat 14. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Tuhan itu selalu mau mengingatkan kita. Dia berbicara kepada kita, dia menjawab kita itu dengan 1-2 cara. Artinya apa? Tuhan itu punya berbagai cara untuk menjawab, untuk menuntun kita, untuk memberitahu kepada kita jalan-jalan yang benar. Tapi seringkali kita ini tidak memperhatikan. Tuhan bisa bicara lewat istrimu, lewat suamimu, lewat anakmu, bahkan lewat siapa saja. Tapi kalau orang sombong, dia tidak pernah akan memperhatikan nasihat. Baik itu datang dari siapa saja, gak mungkin. Seringkali Tuhan akan menjawab kita lewat orang ngomong, ya lewat apapun. Itu bisa menjadi ketika hati kita terbuka dan kita hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita ini sudah tertutup hati, kita hidup dengan kesombongan, saudara, maka tidak mungkin dikatakan di sini karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Orang yang sombong gak mungkin memperhatikan. Ayat 15, bisa lewat apa Tuhan berbicara? Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang tidur, nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Ayat 16, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Seringkali Tuhan bicara kepada kita sebelum kita tidur malam. Tetapi bagaimana Tuhan bisa berbicara? Dia menunggu respon kerendahan hati kita. Makanya sebelum tidur malam introspeksi diri. Tuhan, apakah hari ini aku sudah hidup berkenan kepadamu? Kalau ada yang salah dari hidupku, bicara kepadaku Tuhan. Tuhan berbicara, saudara, ketika kita tidur malam. Ya, saya sering kali mengalami ketika kami akan ambil keputusan-keputusan penting di dalam hidup kami. Kami berdoa, saya dan suami. Tuhan berbicara, kadang-kadang tengah malam tiba-tiba kebangun. Tuhan taruh sesuatu di hati. Saat kita tidur nyenyak, kebangun. Satu kali saya dan suami minta sebuah peneguhan. Jam 2 malam kami berdua sama-sama kebangun. Suami saya bilang, "Say, besok itu nanti kita ambil keputusan gini-gini." Saya bilang, "Iya, saya juga dapat yang sama." Jam 2 malam, lagi tidur nyenyak, kebangun tiba-tiba Tuhan berbicara. Kenapa kita bisa mendengar dan mengalami tuntunan Tuhan yang seperti itu? Lalu benar kita terhindar dari sebuah keputusan yang besar yang akan kita ambil. Tuhan menuntun asal kita mau dengan rendah hati berkata, saat keputusan itu akan kami buat. Kami berdua berdoa setiap hari gandeng tangan. Tuhan, kami sepakat. Kalau ini bukan kehendak-Mu, jauhkan. Tuntun kami Tuhan, apa yang harus kami lakukan. 2 hari, 3 hari mendekati, selama beberapa hari kami terus berdoa. Kami merendahkan hati Tuhan, memohon petunjuk-Mu untuk keputusan yang akan kami buat. Dan benar, besok keputusan itu mau diambil. Jam 2 malam suami saya tiba-tiba kebangun, saya pun tiba-tiba kebangun. Dan kita malam itu langsung ngomong, "Say, Tuhan tuh bicara gini. Iya, besok kita minta kesepakatan sesuai tuntunan Tuhan." Dan benar-benar terjadi. Saudara, Tuhan bisa berbicara asalkan kita dengan rendah hati. Masalahnya, kenapa kita gak pernah dapat tuntunan Tuhan? Kita tuh berjalan dengan pikiran kita sendiri. Alkitab bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan kepintarannya. Tuhan yang tahu masa depan kita. Tuhan yang tahu keputusan yang akan kita buat. Tuhan yang tahu apa yang akan kita ambil. Tuhan bahkan yang tahu segala sesuatu sebelum itu terjadi.
Karena itu perlu. Ingat saudara, Tuhan pegang blueprint, perencanaan hidup kita itu ada di tangannya. Kenapa kita harus cari Tuhan? Kenapa kita harus merendahkan diri? Karena Dia yang pegang buku kehidupan kita. Bahkan kematian kita, itu Tuhan tahu. Kita gak tahu apa-apa. Makanya kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Di sana dikatakan Tuhan bisa berbicara dengan 1-2 cara. Allah berfirman dalam mimpi, dalam penglihatan, waktu malam, bila orang tidur nyenyak, bila dalam pembaringan di atas tempat tidur, maka Ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Yes, saya sering mengalami. Tuhan mengajari kamu itu gini. Dan saya belajar untuk taat melakukan. Bahkan ketika saya ditipu orang, uang saya di bawah 300 juta. Tiap hari saya marah sama suami. Kenapa? Kami bangun studio, uangnya di bawah 300 juta. Saya bilang sama suami, makanya kamu tuh pilih pemborong gak bener, harusnya gini. Lalu akhirnya kehilangan damai sejahtera. Sampai satu waktu, saya sudah merasa tidak nyaman ini. Roh Kudus sudah tidak nyaman. Tiap hari saya emosi mengingat itu. Karena 300 juta saudara, lumayan kan bisa buat beli kerupuk dimakan 1 RT. Tapi tiba-tiba satu malam saya bertanya, Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa Engkau izinkan Tuhan? Ini uang untuk bangun studio kami, untuk bisa pelayanan di YouTube. Tiba-tiba Tuhan tuh bicara, lepaskan pengampunan. Kenapa aku izinkan engkau mengalami? Kamu kan sering konseling orang kalau datang, Bu saya ditipu orang berapa? 5M. Lupakan aja, uang gampang dicari, tapi damai sejahtera itu susah didapat. Sekarang kamu mengalami, kamu bisa gak melakukan apa yang kamu katakan? Waduh berat saudara. Tuhan berat. Tapi Tuhan bilang gak ada pilihan, taat lakukan. Saya berdoa hari itu saya menangis, ampuni saya Tuhan, jagai hatiku Tuhan, supaya aku bisa melepaskan pengampunan, aku mau menjadi pelaku firman-Mu. Lalu Roh Kudus mulai tuntun, sekarang kamu SMS orang itu, kamu bilang bahwa kamu melepaskan pengampunan. Saya ambil HP, saya SMS orangnya, saya tadinya kepahitan sama kamu, saya jengkel sama kamu, saya marah sama kamu, terkutuk kamu. Tapi hari ini Tuhan tegur saya lepaskan pengampunan buat kamu. Enggak sampai di situ, sudah mau selesai saya mau kirim, Roh Kudus ngomong tulis. Dan mulai hari ini saya tidak akan tagih uang itu. Saya bilang, kalau itu tunggu dulu Tuhan. Lumayan 300 juta. Roh Kudus ngomong tulis itu. Ngomong tulis sekarang. Dengan berat hati. Tapi saya mau merendahkan diri. Saya tulis dan mulai sekarang bergetar tangan saya. Dan mulai sekarang, stop dulu. Tarik napas. Ada harga yang harus dibayar. Waktu kita mau merendahkan hati, mendengarkan suara Tuhan. Saya tulis dan mulai hari ini saya tidak akan tanya kamu pertanggungan jawab. Karena tiap hari saya, mana pertanggungan jawab? Dia balas, notanya belum kekumpul, banyak yang hilang. Saya balas, besok saya tunggu. Besok seperti itu, damai sejahtera hilang. Waduh semuanya saudara. Tapi akhirnya saya mau belajar taat. Saya bilang mulai sekarang saya tidak akan tanya lagi uang itu. Itu urusan kamu dengan Tuhan. Tapi satu nasihat saya, bertobat. Dah, besok pagi bangun iblis ngomong, tanya uangnya. Waduh daging itu saudara, daging. Saya bilang enggak dalam nama Yesus. Enggak dalam nama Yesus. Akhirnya saya hapus aja kontaknya. Biar saya tidak terpengaruh untuk nanya-nanya. 1 minggu kemudian saya dapat berkat, ada orang ngasih saya mobil baru yang harusnya itu keluar dari uang saya sendiri, tapi orang kasih. Berapa minggu kemudian ada orang memberkati untuk pembangunan studio kami. Apa yang tidak pernah kita pikirkan. Coba kalau saya marah-marah terus, saya gak mau dengar apa yang Tuhan ngomong. Kalau saya gak taat, gak merendahkan hati untuk melakukan firman Tuhan,
Saya berbantah dengan Tuhan. Saya bilang, enggak Tuhan, berat Tuhan, saya enggak mau, saya akan tagih terus. Karena ada teman saya yang ngomong, butuh jasa penagih enggak? Dia bilang, enggak dosa Bu, kita nagih utang enggak dosa. Sudah mau tergiur saya, tapi saya ingat Tuhan bilang, jangan. Setelah saya lepaskan pengampunan, berkat Tuhan mengalir, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, jadilah orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan suka berbantah dengan Tuhan. Lalu dikatakan di sana, saudara, ayat yang ke-17. Untuk apa Tuhan menegur kita? Untuk menghalangi manusia dari perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang. Tuhan itu menegur, firman Tuhan itu berbicara untuk apa? Untuk menghalangi manusia dari perbuatannya dan untuk dikatakan di sana melenyapkan kesombongan mereka. Kenapa tadi ya Raja Simri bisa membunuh seperti itu? Karena kesombongan menguasai dia sehingga perbuatannya akhirnya melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Tekan setiap kesombonganmu. Juga buat bapak-bapak, seringkali bapak-bapak itu dipimpin logika. Kesombongannya terlalu tinggi. Dalam bisnis engkau membuat perhitungan dan engkau pikir ini sudah benar, ini perhitungan saya. Diberkatilah orang yang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Diberkatilah orang yang rendah hati, tetapi terkutuk orang yang tinggi hati. Untuk melenyapkan kesombongan orang, ayat 18, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Saudara, seringkali Tuhan menegur lewat sakit penyakit. Bisa jadi itu teguran Tuhan. Ya, ada orang datang sama saya, Bu, saya batuk-batuk gak sembuh-sembuh. Bapak merokok? Iya. Ya itu Pak, berhenti rokoknya. Itu teguran Tuhan. Masa sih Bu, doakan Bu supaya batuk saya sembuh. Enggak, biar saya tumpang tangan, tumpang kaki sama Bapak. Enggak bakal sembuh batukmu kalau Bapak masih tetap merokok. Tubuhmu itu bait Allah. Tuhan berbicara lewat sakit penyakit. Di tempat tidur orang terbaring. Sadar saudara. Jangan terus hidup dengan kesombongan. Orang-orang yang gak mau terima kebenaran dikatakan jangan merokok. Jawabannya apa? Saya ini kalau merokok malah mati loh Bu. Ada orang Kristen yang seperti itu. Kalau engkau mau lihat Tuhan pelihara hidupmu hari-hari ini, mari taat kepada firman-Nya. Mari tundukkan hati kita kepada Tuhan. Kita lihat 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-10. 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata di sana, orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur dari langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Daripada kita jadi orang yang melawan Tuhan dan dilawan Tuhan, berbantah dengan Tuhan, lebih baik kita menjadi orang yang diurapi dan diangkat tinggi oleh Tuhan. Orang yang rendah hati akan diangkat tinggi Tuhan, saudara. Karena itu saya berdoa, biarlah segala kesombongan kita dihancurkan Tuhan. Ya, kita baca satu ayat lagi, Yesaya 45, sambil saya undang para imam musik maju ke depan. Yesaya 45 ayat yang ke-9. Baca bersama, firman Tuhan berkata 1, 2, 3. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Waktu kita hidup dalam kesombongan dan tidak mau taat kepada Tuhan, kepada firman-Nya, itu artinya kita berbantah dengan Tuhan. Firman ini berkata, celaka orang yang berbantah dengan pembentuknya. Kita ini hanya tanah liat. Kita ini hanya hembusan nafas. Sekali Tuhan bilang napas kita berhenti hari ini, berhenti saudara. Kenapa Tuhan masih beri kita kesempatan hidup? Supaya kita punya waktu untuk bertobat.
Supaya kita bisa belajar hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Supaya kita banyak introspeksi diri hari-hari ini. Ingat, kita ini hanya tanah liat. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Di mana ada periuk yang membantah pembuatnya dan berkata, kamu bikin apa saya? Biar kita berkata, Tuhan, kami ini hanya bejana. Engkau penjunannya. Kami mau taat kepadamu. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Waktu kita merendahkan diri, percayalah saudara, ketika engkau angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan atas hidupmu.